Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen masuk ke dalam tambang milik keluarga Mu. Dia masuk bersama Dao Gui, si pedang hantu. Si hitam berjalan di depan. Dia menemukan kristal Jasper. Setelah memakan kristal itu, si hitam merasakan sesuatu di balik dinding batu. Begitu dinding dihancurkan, terdapat sebuah goa. Mereka bertiga menyusuri goa dan menemukan sebuah formasi di ujung goa. Sebuah cahaya keluar. Dia mengatakan telah menunggu lama penerima warisan. Kemudian menganalisa Xiao Chen, si hitam dan Dao Gui, menentukan siapa yang paling cocok untuk warisannya. Xiao Chen berteriak kepada sinar tersebut yang merupakan jiwa Kaisar Agung. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan di dalam bangunan tersebut? Xiao Chen berjalan masuk ke dalam bangunan bersama si hitam dan Dao Gui. Di dalam ruangan terdapat sebuah kotak yang bersinar. Mereka bertiga berjalan mendekat ke kotak tersebut. Xiao Chen membuka kotak. Dalam kotak terdapat pedang dipenuhi dengan sinar yang kuat. Namun bagi Xiao Chen, itu adalah sampah. Perkataan Xiao Chen mengejutkan Dao Gui. Dia tidak menyangka harta seperti itu dianggap sampah oleh Xiao Chen. Kotak kedua juga berisikan pedang yang Xiao Chen pandang sebagai sampah. Begitu kotak ketiga dibuka, raut wajah Xiao Chen sedikit berubah. Isi dalam kotak cukup membuatnya senang. Itu adalah sebuah sutra bulu es. Si hitam tidak tahu apa yang bagus dari benda tersebut. Xiao Chen menjelaskan, sutra bulu es adalah semacam sutra yang terbuat dari pinik bulu es. Jika sutra es digunakan sebagai bahan armor, kekuatan pertahanan Xiao Chen akan meningkat. Xiao Chen menatap ke suatu arah, menyuruh sisa jiwa segera keluar. Jiwa Kaisar Agung keluar, menampakkan wujudnya. Dia adalah seorang pria tua. Sisa jiwa tersebut memandang ke arah kelompok Xiao Chen. Dia dapat merasakan masing-masing dari mereka bertiga sangatlah kuat. Bahkan kekuatan fisik si hitam melebihi kekuatannya semasa dia hidup. Yang paling lemah di antara mereka memiliki bakat bawaan yang kuat. Sisa jiwa menatap Xiao Chen dan keheranan. Dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan Xiao Chen. Muncul sebuah pemikiran, apakah tingkat seniman bela diri sudah mencapai titik setinggi ini? Xiao Chen tidak ingin berbasa-basi. Dia sudah mengambil barang milik sisa jiwa, kemudian bertanya, apa yang bisa dia bantu terhadap sisa jiwa? Sisa jiwa merenung. Sepertinya dia cukup ragu menyampaikan keinginannya. Xiao Chen menjela. Dia bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih. Kemudian menyuruh sisa jiwa menyampaikan. Sisa jiwa menyuruh Xiao Chen tidak tergesa-gesa. Dia memiliki dendam pada seseorang dan berharap Xiao Chen akan membantu membalaskannya. Xiao Chen ingin tahu siapa yang dimaksud. Tapi Pak Tua sisa jiwa menggaruk kepala. Kejadian itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak bisa memberitahu kapan dan di mana orang tersebut. Melihat sisa jiwa tidak jelas terkait keinginannya, Xiao Chen berniat pergi. Namun sisa jiwa mencoba menghentikan. Dia memiliki cara lain untuk membalaskan dendamnya. Sisa jiwa melemparkan sesuatu kepada Xiao Chen. Itu adalah pecahan ki dari tubuh yang menjadi musuhnya. Jika Xiao Chen bertemu dengan orang tersebut, sisa jiwa berharap Xiao Chen bisa membunuhnya. Memeriksa ki, Xiao Chen merasa pemilik ki adalah seorang penjahat kelas kakap. Pria tua sisa jiwa menundukkan kepala. Orang tersebut adalah muridnya. Dia terjatuh ke jalan kegelapan. Xiao Chen tersenyum dan bersedia membantunya. Melihat tindakan Xiao Chen, sisa jiwa merasa anak muda zaman sekarang benar-benar bisa diandalkan. Xiao Chen berjalan keluar dari dalam tambang. Di tempat lain, Qimei, Sotua, Luanping, dan Huiji mendengar langkah kaki. Mereka berempat menoleh. Orang yang datang adalah Xiao Chen. Mereka berteriak, mengatakan telah mendapat panen besar. Xiao Chen tersenyum dan mengajak mereka semua kembali. Berpindah ke kediaman Xiao Chen. Di sana ada Dao Gui yang sedang membunyikan sesuatu. Di lain sisi, si hitam sangat marah. Bulu-bulunya sudah dicabut. Xiao Chen mengelus kepala si hitam sambil menyuruh si hitam tidak marah. Bulu si hitam akan tumbuh lagi, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Di sana juga ada Luanping dan Huiji. Mereka menatap ke arah Tungku. Xiao Chen berteriak menyuruh mereka berdua melanjutkan pemurnian. Kedua orang ini langsung bergerak sesuai perintah Xiao Chen. Sesuatu berwarna biru keluar dari Tungku. Xiao Chen juga melemparkan sesuatu ke arah cairan yang keluar dari Tungku. Kedua cairan itu saling bergabung. Perlahan penyatuan dimulai. Dari penyatuan sebuah armor terbentuk. Xiao Chen mengeluarkan sendok emas terhubung dengan armor yang baru saja terbentuk. Sebagai penanda armor dan Xiao Chen telah terhubung, sebuah sinar yang sangat menyilaukan muncul. Langit cerah tiba-tiba menjadi gelap, guntur bergemuruh. Banyak kilatan menyambar. Xiao Chen berpikir, apakah ini adalah guntur kesengsaraan? Xiao Chen berteriak ke langit.
Guntur kesengsaraan tidak akan dapat menghentikannya. Huiji terkejut. Baru pertama kali dia melihat fenomena seperti ini. Luan Ping menyuruh Huiji tenang. Dia sudah pernah melihat Xiao Chen lakukan hal seperti ini. Saat guntur kesengsaraan telah selesai, armor Xiao Chen berhasil melewatinya. Xiao Chen tertawa senang dan armor itu menyatu dengan tubuhnya. Xiao Chen menatap armor di tubuhnya. Dia merasa setidaknya armor ini di tingkat 2 dan seiring peningkatan kekuatannya, armor itu dapat mencapai level 9 surga dan itu tidak akan lama. Si Hitam menatap Xiao Chen, mengatakan Xiao Chen telah banyak berhutang kepadanya. Xiao Chen tidak mau berdebat hanya karena beberapa helai bulu. Luan Ping mengucapkan selamat atas armor baru Xiao Chen. Xiao Chen ingin menguji armor tersebut dengan melawan si Hitam. Mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Huiji masih terpesona melihat Xiao Chen, sedangkan Dao Gui kewalahan dalam penempaan. Berpindah ke sebuah tempat. Saat ini, Xiao Chen sudah berada di sana. Mereka akan berlatih tanding di tempat tersebut. Si Hitam melompat dari atas kepala Xiao Chen. Tubuhnya menjadi besar. Dia meraung ke arah Xiao Chen. Di lain sisi, aura api keluar dari armor Xiao Chen. Kekuatan pertahanan yang kuat dapat dirasakan. Xiao Chen dan si Hitam akan memulai latih tanding. Sebuah sambaran petir mengenai tubuh Xiao Chen. Namun Xiao Chen tidak mengalami dampak apapun. Dia juga ingin menguji ketahanan tubuh fisik armor. Si Hitam melompat menyerang Xiao Chen. Lengan Xiao Chen digigit oleh si Hitam. Namun hal itu tidak berdampak. Xiao Chen sangat senang. Pertahanan fisik armornya sudah sempurna. Merasakan semuanya sudah selesai, Xiao Chen mengajak si Hitam pergi ke kota Changyuan. Ketika Xiao Chen meninggalkan tempat tersebut, sesosok serangga keluar dari robekan ruang. Kemudian menggali lubang dan masuk ke dalam tanah. Berpindah ke kota, kelompok Xiao Chen bertemu dengan Bai Peng. Di sana juga ada Yode. Mereka mengucapkan salam perpisahan dan berharap yang terbaik bagi Xiao Chen. Huiji juga berpamitan kepada ayahnya. Xiao Chen menanyakan klan iblis kucing kepada Beastmaster. Beastmaster sudah mencarikan mereka tempat tinggal yang layak. Xiao Chen hanya berharap mereka akan baik-baik saja. Di lain sisi, ada beberapa orang berpakaian hitam yang sedang mengawasi kelompok Xiao Chen. Mereka adalah orang-orang dari Karapan Hitam atau Black Karapan. Mereka berencana keluar dari kota Tianyuan. Setelah itu baru membuat rencana. Begitu mereka bertiga keluar dari kota, sesuatu muncul dari tanah. Itu adalah serangga yang sebelumnya muncul dari robekan ruang. Serangga melompat ke kaki salah satu Black Karapan. Berpindah 10 hari kemudian, di kota Changyuan. Kota ini terlihat megah, banyak bangunan mewah berada di sana. Kelompok Xiao Chen juga sudah tiba. Mereka dibuat tercengang dengan keadaan kota. Di samping kemegahan, kota ini juga sangat hidup. Sepanjang perjalanan, mereka sudah banyak melihat pegunungan dan perairan. Mereka juga sudah banyak melewati kota-kota besar. Tapi dibandingkan dengan kota Changyuan, kota sebelumnya kalah jauh. Ketika berjalan di dalam kota, Xiao Chen tersentak. Ada banyak orang duduk di tanah, seperti pengungsi yang kelaparan. Tubuh mereka kotor dan air mata menetes dari wajahnya. Perut mereka keroncongan. Xiao Chen bertanya ke salah seorang yang ada di sana, "Kenapa ada banyak tunawisma di sini?" Mendengar pertanyaan Xiao Chen, orang ini berpikir, Xiao Chen pastilah pendatang baru. Pria tersebut berbisik. Dia mengatakan, situasi belakangan ini memang kacau, dan mereka adalah pengungsi dari kota lain dekat kota Changyuan. Dia mendengar ada sekawanan monster yang kuat muncul dari beberapa kota. Serangan para monster menyebabkan banyak kota hancur. Kota Changyuan selaku kota utama sedang bersiap melakukan penyerangan dan sudah mulai membuka perekrutan pasukan skala besar. Pria itu juga mendengar monster ini pertama kali muncul di kota Tianyu. Mereka sangat mengerikan. Kelompok Xiao Chen yang mendengar itu cukup terkejut. Mereka baru saja datang dari kota Tianyu. Huiji merasakan firasat buruk terkait informasi tersebut. Melihatnya murung, Xiao Chen menepuk tangan Huiji, menyuruhnya tidak khawatir. Berpindah ke kota Tianyu, banyak mayat berserakan di jalan kota. Tubuh mereka kering kerontang, seperti darah mereka telah habis dihisap. Ada banyak serangga yang berkeliaran di antara mayat tersebut. Banyak monster meninggal, tubuh mereka dimakan, hanya menyisakan tulang belulang. Kembali ke kota Changyuan, ada seorang pria menaiki seekor monster. Warna pakaian dan bulu monster yang ditunggangi semuanya berwarna merah. Ini adalah pasukan Red Armor. Mereka berjalan di jalanan kota, berpapasan dengan kelompok Xiao Chen. Tingkat kultivasi pasukan ini berada di tingkat manusia dan dewa. Pasukan itu berhenti.
Salah satu dari mereka turun menempelkan sesuatu di dinding. Banyak orang penasaran dan berkumpul pada poster yang baru saja dipasang. Begitu juga dengan Xiao Chen. Terlihat sebuah pengumuman perekrutan. Xiao Chen merasa masalah ini memang sangat serius. Beberapa orang bersiap menjadi relawan untuk melawan monster. Salah satu pasukan Red Armor menakupkan tangan. Dia mewakili Red Armor mengucapkan terima kasih atas partisipasi orang-orang. Setua bertanya, apakah mereka juga akan bergabung dengan relawan? Xiao Chen tidak terlalu peduli, dia akan kembali. Ada beberapa orang menghentikan kelompok Xiao Chen, menanyakan apakah mereka adalah kelompok pemburu. Kemudian mengajak mereka bergabung. Namun Xiao Chen tidak peduli, dia berjalan, melewati orang-orang tersebut. Hal itu membuat orang yang berbicara kesal dan marah. Seseorang dari kelompok tersebut menginjak tanah, hingga tanah itu hancur dan menimbulkan keributan. Semua orang melihat ke arah mereka. Kelompok itu menunjuk Xiao Chen dan berkata, "Haha, dasar serakah dan pengecut. Orang-orang seperti kalian tidak layak menginjakkan kaki di kota Changyuan." Xiao Chen tersenyum. Kemanapun mereka pergi, selalu saja didatangi masalah. Orang yang berbicara dipanggil Lao Hu. Salah satu pasukan Red Armor menyuruh Lao Hu tidak membuat masalah. Juga sudah ada banyak relawan yang mendaftar. Lao Hu masih menatap kelompok Xiao Chen sambil memberikan ejekan kepada mereka. Qimei hendak bertanya, namun Xiao Chen menghentikan dan menyuruh mengabaikan. Xiao Chen merasa mereka adalah orang-orang yang sangat menyedihkan. Seseorang datang menunggangi kuda. Mereka berteriak, "Gawat! Seluruh kota sedang dalam bahaya." Sekawanan monster buas muncul. Mereka berada 100 mil di selatan kota. Itu adalah pasukan Red Armor. Banyak darah dan luka memenuhi tubuh mereka. Lao Hu dan pasukan Red Armor tersentak mendengar berita tersebut. Dia menyuruh semua orang bersiap. Mereka akan membunuh monster yang datang. Semua orang sangat bersemangat. Hu Ji terlihat bingung. Hal itu disadari oleh Xiao Chen. Xiao Chen menjelaskan kenapa dia tidak mengajak kelompoknya untuk bergabung. Mengumpulkan keberanian semua orang adalah hal yang sia-sia. Mereka harus ingat, hal pertama yang harus mereka lakukan dalam kondisi seperti ini adalah tenang. Xiao Chen akan menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Mendengar perkataan Xiao Chen, raut wajah Hu Ji langsung berubah. Dia tersenyum dan lebih tenang. Berpindah ke penginapan Pulai, kota Changyuan. Ada banyak orang yang sedang beristirahat dan makan di tempat tersebut. Beberapa senjata tajam berada di samping mereka. Mereka makan sebelum melakukan pertempuran melawan monster. Kelompok Xiao Chen juga sudah ada di sana. Mereka duduk dan memesan makanan kepada salah satu pelayan. Dagui sudah lama berada di kota Changsha, tapi belum pernah mendengar monster buas dalam skala besar seperti ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Si Tam bertelepati kepada Xiao Chen. Dia merasakan firasat buruk tentang kejadian tersebut. Meskipun hanya samar-samar, dia dapat merasakan sekawanan monster yang sangat kuat. Keberadaannya 100 mil dari tempat ini. Xiao Chen bertanya, apakah mereka adalah monster yang berasal dari luar 9 domain? Si Tam merasakan kemungkinan seperti itu. Tapi dibandingkan dengan monster luar 9 domain yang pernah dia temui, sekawanan monster ini memiliki aura yang lebih lemah. Banyak pemikiran muncul di kepala Xiao Chen. Ada kemungkinan monster ini adalah monster jenis baru. Si Tam merasa dengan monster-monster ini dia akan dapat meningkatkan basis kultivasinya. Xiao Chen berpikir dengan kekuatannya, Si Tam, Dagui, dan Beastmaster, mereka akan dapat menyelesaikan masalah ini. Sedangkan yang lainnya akan tinggal dan menunggu. Xiao Chen menyuruh semua orang segera menghabiskan makanannya. Mereka akan pergi mencari tempat untuk beristirahat. Xiao Chen juga memilih orang-orang yang akan ikut bersama Xiao Chen melawan monster. Berpindah ke gerbang selatan kota Changyuan. Di gerbang begitu sepi, tidak ada pasukan yang menjaga. Mereka semua berkumpul di suatu tempat. Xiao Chen dan kelompok kecilnya juga datang. Si Tam bertelepati. Dia merasakan aura monster luar 9 domain semakin kuat. Kemungkinan mereka sudah semakin dekat. Monster apapun itu, mereka akan segera tahu. Kelompok Xiao Chen berada di belakang kelompok Red Armor. Bulan bersinar, kelompok Red Armor masuk ke dalam hutan. Kegelapan menyelimuti tempat tersebut. Terdapat banyak monster serangga dengan ukuran yang cukup besar. Mereka berukuran setara dengan batang pohon. Pemimpin pasukan menyuruh semua orang untuk berhati-hati. Mereka berjalan sambil membawa obor untuk penerangan. Lao Hu tiba-tiba menyerang. Dia ingin mengajarkan semua orang bagaimana cara membasmi monster ini. Serangga itu pun ditebas hingga hancur. Itu adalah seni bela diri tingkat 4, Big Brass. Sesosok babi hutan keluar dari tebasan pedang dan menghancurkan serangga beserta tempat tersebut.
Setelah mengeluarkan satu teknik, dia sangat percaya diri, mengatakan monster-monster ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Pemimpin pasukan tersentak, menyuruh Laohu berhati-hati. Banyak serangga tiba-tiba muncul, jumlah mereka tidak terhitung. Hal itu membuat Laohu terkejut, dia mulai melangkah mundur. Pemimpin Red Armor menyuruh semua orang bersiap. Kemungkinan jumlah monster ini ada jutaan. Di balik pohon, kelompok Xiaochen juga melihat jumlah monster ini sangat banyak. Basis kultivasi mereka di bawah ranah harmoni. Tapi dengan jumlah sebanyak itu, seorang kaisar agung akan kewalahan untuk melawan. Si Hitam mengatakan, jumlahnya akan terus bertambah. Di belakang masih banyak monster yang membelah diri. Kelompok Red Armor memulai penyerangan. Banyak monster serangga dibantai, namun jumlah mereka terus bertambah. Pemimpin Red Armor menyuruh pasukan membentuk formasi pemburu dan formasi pembunuh. Monster serangga terus menyerang dan juga terus membelah diri. Jumlah mereka terus bertambah. Laohu menyerang monster yang tidak ada habisnya. Dia juga memperingatkan semua orang agar tidak terkena gigitan serangga. Salah satu monster serangga melompat ke arah pasukan Red Armor. Dengan cepat, dia menangkapnya. Kemudian menyuruh semua orang menyerang dengan teknik terkuat yang mereka miliki. Dengan begitu, mereka akan membunuh monster ini. Jika tidak, monster ini akan terus membelah diri. Mereka semua membantai monster-monster yang jumlahnya tidak terhingga. Sesaat kemudian, pasukan Red Armor sudah mulai lelah. Kekuatan mereka sudah terkuras. Beberapa luka muncul di sekujur tubuh mereka. Di lain sisi, Xiaochen menyuruh kelompok kecilnya bersiap. Monster yang besar akan segera datang. Si Hitam berubah ke ukuran besar. Begitu juga dengan Beastmaster. Mereka berdua sudah bersiap untuk menyerang. Di lain sisi, kelompok Red Armor mulai terkepung. Mereka tersentak. Sesosok monster dengan ukuran yang lebih besar muncul di depan mereka. Salah satu dari mereka dimakan oleh monster tersebut. Setelah memakan salah satu orang, monster itu mengali lubang di tanah dan pergi. Laohu tersentak. Orang yang dimangsa oleh monster dipanggil Xiao Er. Dia sangat marah dan hendak menyerang, namun semua itu sudah terlambat. Monster sudah pergi dan menghilang. Red Armor semakin waspada dengan kejadian sebelumnya. Banyak monster dengan ukuran yang besar muncul. Red Armor mulai terdesak dengan monster-monster tersebut. Mereka terkepung. Tiba-tiba Xiaochen muncul, menghancurkan salah satu monster dengan tinjunya. Salah satu monster juga ditebas menjadi beberapa bagian. Itu adalah teknik yang dikeluarkan oleh Dao Gui, si pedang hantu. Dia terus bergerak membunuh monster tersebut.